Halo, jumpa lagi di Pondok Pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Pae. Oke adik-adik, gimana kabarnya? Gimana kabar belajarnya di rumah? Untuk kali ini Pak E mau bertanya adik-adik, ada yang tahu tentang limit? Apa itu limit adik-adik? Oke, kali ini Pak E membahas tentang limit. Limit adik-adik itu artinya mendekati bahasanya. Berarti limit berarti mendekati, gitu ya. Dituliskan dalam bentuk fungsinya limit fx untuk x mendekati a. Ini artinya ketika nilai x ini kita substitusi ke limit, berarti hasilnya adalah mendekati. Itu definisi dasarnya adik-adik. Untuk penyelesaiannya bisa kita gunakan beberapa cara. Yang pertama ada cara substitusi. Substitusi itu artinya adalah mengganti. Ini boleh dilakukan dengan syarat hasilnya tidak sama dengan 0/0. Sebagai contoh, misalkan di sini Pak A tuliskan limit x mendekati 1, 2x min 1 per x plus 1. Ketika nilai x ini kita substitusi, hasilnya bukan 0/0, maka boleh kita gunakan cara substitusi. Berarti hasilnya 2 kali 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 1. Berapa adik-adik? 1 per 2. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya. Cara kedua, dengan cara memfaktorkan. Ini kita gunakan ketika cara pertama menghasilkan 0/0. Berarti bentuk fungsinya harus kita ubah. Sebagai contoh, misal ada limit x mendekati 2 dari 2x min 4 per x min 2. Saat nilai x disubstitusi, hasilnya adalah 2 kali 2 dikurangi 4, 0. 2 dikurangi 2, 0. Berarti hasilnya 0/0. Maka tidak boleh disubstitusi. Harus kita ubah fungsinya dengan cara difaktorkan. Menjadi limit x mendekati 2. Ini 2 kita faktorkan jadi ya. FB-nya dikeluarkan. X min 2 per x min 2. Sudah ada bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut. Bisa kita bagi, berarti hasilnya 2. Oke adik-adik, untuk dua cara bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke cara ketiga, dengan cara diferensial atau turunan. Ini juga sama. Ini kita gunakan apabila cara pertama menghasilkan 0/0. Sebagai contoh, kita ambil soal kedua ini dengan cara turunan. Limit x mendekati 2, 2x kurangi 4 per x kurangi 2. Berarti baik pembilang atau penyebut sama-sama kita turunkan. Ini kita turunkan 2x menjadi 2. Konstanta 4 diturunkan 0 per x diturunkan 1. Berarti hasilnya 2. Nah ini sama adik-adik. Jadi cara pemfaktoran dan turunan hasilnya sama. Dengan catatan tadi, saat disubstitusi hasilnya bukan 0/0. Ini 3 cara untuk menyelesaikan limit yang bentuknya rasional. Gimana Pak E kalau ada bentuk irasional? Kita bahas bentuk irasional. Berarti kita gunakan cara merasionalkan. Adik-adik masih ingat apa itu merasionalkan? Merasionalkan adalah dengan cara mengalihkan bilangan sekawannya. Untuk contoh adik-adik di sini, misal Pak aku tuliskan limit x mendekati 1 untuk x min 1 per akar x min 1. Ini sebenarnya kita faktorkan langsung juga bisa adik-adik. Hanya saja kan di sini kita poinnya membahas tentang merasionalkan, berarti kita gunakan cara merasionalkan. Kalikan akar x plus 1 per akar x plus 1. Ini akan menghasilkan x akar x min akar x, itu ya adik ya. Terus plus x min 1 per yang bawah cukup seperti ini. Hasilnya adalah x min 1. Nah ini ya, dua suku ini bisa kita faktorkan.
kita keluarkan akar X-nya, tinggal X min 1 plus, ini juga sama, kita faktorkan, kita keluarkan 1, X min 1 per X min 1. Nah, di ruas kanan ada X min 1, di ruas kiri juga sama X min 1, bisa kita coret semua adik-adik. Maka yang tersisa adalah akar X plus 1. Kalau sudah seperti ini, maka X ini boleh disubstitusi. Berarti hasilnya akar 1 tambah 1 adalah 2. Nah, ini contoh yang menggunakan cara merasionalkan. Oke adik-adik ya, ada 4 cara dalam menentukan nilai suatu limit. Yang pertama tadi substitusi, faktorkan, turunan, dan merasionalkan. Yang perlu adik-adik ingat, substitusi hanya bisa digunakan jika hasilnya bukan 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti mau tidak mau adik harus menggunakan salah satu dari 3 cara ini, yaitu faktorkan, turunan, dan merasionalkan. Untuk lebih mudahnya, nanti kita coba masuk ke contoh soal. Oke adik-adik, langsung Pak kasih contoh soalnya adik-adik ya. Misalnya ini ada limit X mendekati 1 untuk X kuadrat plus 2X min 3 per X min 1. Model ini tidak bisa kita gunakan substitusi karena hasilnya 0 per 0. Jadi bisa kita gunakan cara pemfaktoran. Jadi kita faktorkan langsung menjadi limit X mendekati 1, ini kita faktorkan X plus 3 X min 1 per X min 1. Nah, ketika kita dapatkan pembilang dan penyebut ada unsur yang sama, berarti boleh kita bagi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nilai X-nya adik-adik substitusi langsung ke fungsi. Berarti 1 plus 3. Hasil limitnya adalah 4. Itu contoh yang menggunakan metode pemfaktoran. Contoh kedua adik-adik, misalkan ada soal seperti ini, limit X mendekati 2 dari fungsi 2X kuadrat min 4X per 2X min 4. Ini juga sama, saat kita substitusi hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kita bisa menggunakan cara turunan. Langsung kita turunkan adik-adik. Berarti limit X mendekati 2, hasilnya 4X, kita turunkan ya, min 4 per 2. Nah, kalau udah seperti ini, baru X-nya boleh disubstitusi. Berarti hasilnya 4 kali 2 kurangi 4 per 2. 4 kali 2 berapa adik-adik? 8. Dikurangi 4 per 2, berarti hasil limitnya adalah 2. Nah, itu 2 contoh yang menggunakan cara pemfaktoran dan turunan. Nah, adik-adik, soal yang tadi kita bahas itu kita menggunakan 2 cara, yaitu memfaktorkan dan turunan. Ya, bisa dipahami adik-adik ya, dengan 2 cara faktorkan dan turunan. Itu karena saat kita substitusi hasilnya adalah 0 per 0, jadi tidak boleh menggunakan substitusi. Bisa dipahami adik-adik? Palingan lagi deh ya, untuk diperjelas lagi, substitusi hanya bisa dipakai ketika hasilnya bukan 0 per 0. Selebihnya harus menggunakan faktorkan, turunan, dan merasionalkan. Oke, bisa dipahami? Oke adik-adik, tadi yang Pak E bahas tentang limit, nanti adik bisa mencoba di rumah dengan 4 metode ini. Semoga yang Pak E sangat bermanfaat. Selamat belajar dan terus latihan. Salam Pondok Pak E.